Kami akan menampilkan seni teater tentang orang Badri. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat orang-orang risau. Tak lain mereka adalah penjejak rendah. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Pak Selamat, saya dengar orang Belanda datang sini ya. Iya Pak Darmin, benar. Hidup kita sudah tidak aman lagi. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Iya. Tunduklah kalian semua pada air. Tunduk dan beri hormat, kalau tidaknya haus dan seisinya menjadi milik kami. Baik, kami akan tunduk pada Tuhan. Bagus. Jadi ambilkan sembako. Oke, James. Hei, siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuanku Imam Bonjol. Ya Allah, kalian sudah mengisi. Ini untuk kalian. Kami pergi dulu Tuhan. Jadi aku dengar ada dua guru yang bisa dimanfaatkan. Itu bagus. Good. Sekarang tugas kita masih dua guru itu. Kita harus membawa mereka. Ayolah kita menentang rencana kita. Di tempat lain, Tuanku Imam Bonjol dan Senko sedang jalan di pemukiman penduduk dan bertemu dengan kaum adat. Tuhan, lihatlah mereka sedang bermain judi. Bagaimana jika kita melarangnya? Hei kalian, hentikan permainan itu. Mengapa kita harus berhenti? Perbuatan kalian itu saja. Islam melarang permainan judi untuk dimainkan. Hentikan sekarang. Tidak, itu adalah tradisi kami. Hentikan atau Tuhan akan melakukan kalian, wahai kaum adat. Tidak pergi jika kalian di sini hanya melawan kami. Ya, pergi. Kaum Badri pun pergi dengan perasaan kesal karena tidak bisa menghentikan perbuatan kaum adat. Di sisi lain, pertengkaran kecil antara kaum Badri dan kaum adat sudah terdengar oleh orang Belanda yang kemudian memanfaatkan kejadian ini. Bagaimana jika kita manfaatkan peristiwa ini untuk merebut tanah Minangkabau ini? Iya, is good idea. Tapi bagaimana caranya? Kita adu domba mereka. Baiklah, ayo kita jalankan pencarian. Telah merencanakan rencana piciknya, James pun melakukan pertemuan dengan kaum Badri. Apakah kalian selama ini terpaksa golongan kalian lebih sedikit dari kaum hitam? Kaum kalian juga terambil lengkap oleh kaum hitam. Mereka membuat nama baik kaum kalian jadi hancur. Kaum hitam akan menggunakan cara apapun agar kaum kalian hancur, terpecah belah dan berikan buruk oleh semua orang. Benarkah itu Tuhan? Kalau kau tidak berani melakai, silakan ambil uang ini. Jika ayah bohong, kau boleh menggunakan semua uang ini. Tidak Tuhan, terima kasih. Saya tidak berdaya kepada Tuhan. Ya sudah, good afternoon. Good afternoon. Terima kasih Tuhan, hati-hati. Benar-benar mereka mengatakan seperti itu. Di tempat lain, Dani menghasut kaum adat dengan cara James perwakilannya untuk mengadu domba. Tapi kaum Badri dan kaum adat berapi-api. Setelah keduanya selesai menghasut, James dan Dani bertemu dengan perasaan bahagia. Mereka tertawa jahat. Kalian menghancurkan nama baik kaum putih. Bukanlah kalian yang menyebarkan gosip tentang kaum hitam kepada masyarakat sekitar. Apa hal itu? Kalianlah yang telah menghina kaum ini. Saya akan melaporkan kepada Imam Bonjol jika kalian telah menghancurkan kaum kami. Baiklah, jika itu yang ingin kau lakukan kepada Imam Bonjol, saya akan mengadukanmu kepada pemimpin kami. Ternyata benar dugaan mereka. Saat itulah kaum Badri dan kaum adat sudah saling membenci hingga perang karena telah terhasut oleh orang Belanda. Namun dalam peperangan ini kaum Badri mengalami kemenangan di mana-mana, hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu salah. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi akhirnya pergi kepada Belanda untuk meminta pertolongan. Selamat sore Tuan James. Ya. Selamat sore Datuk Didi. Ada perlu apa Anda yang datang kemari? Saya
Saya ingin meminta Anda untuk membantu kami dalam melawan kaum Badri. Tapi keuntungan apa yang akan saya dapatkan jika saya membantu Anda? Kita bisa membuat perjanjian. Perjanjian apa yang Anda maksud? Jika kita menang melawan kaum Badri, kita bisa bagi dua tanah Minang Kabau. Esok pagi kita akan buat perjanjian dengan Imam Bodol. Keesokan harinya, ada apa ini? Mengapa kau mengajak orang Belanda itu kemari? Aku pikir ini pembicaraan untuk menyelesaikan masalahnya. Saya tidak pernah berbicara seperti itu. Apa Anda tidak tahu betapa liciknya orang Belanda itu untuk menguasai daerah ini? Kau iri dengan keberhasilanku. Saya bisa bersatu dengan Belanda. Jadi jika tidak mau, biar saya yang menyelesaikan masalah ini. Kita bisa membicarakan ini secara baik-baik. Permasalahan ini tidak perlu campur tangan orang Belanda dalam pertemuan ini. Cukup, bukannya kalian ingin bersatu? Tidak usah bertele-tele Tuan James. Saya hanya ingin segera menyelesaikan perjanjian ini. Mengapa kita harus berpisah seperti ini? Bukannya kita sama? Apanya yang sama? Jelas kita ini berbeda. Kau dengan segala cerita omong kosongmu, dan saya dengan ajaran nenek moyang saya. Tapi kita bisa bersatu dengan adanya perbedaan. Terserahmu saja Imam. Yang penting saya sudah menyetujui perjanjian ini, dan batas kami adat sudah ditemukan. Saya harap ini yang terbaik untuk kaum adat. Belanda diperbolehkan memulai bangun benteng Van der Kempelen di Batu Sangkar dan benteng Fort Dekok di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat. Tapi kenyataannya Belanda mengingkari janji tersebut. Belanda memperlakukan para rakyat Minangkabau dengan sangat kejam, yaitu dengan dipaksa kerja dan akhirnya membuat Datuk Didi pergi ke perbatasan untuk bertemu dengan Imam Bonjol. Saya menyesal dalam mengikuti perjanjian itu. Ini sekarang kaumku sering mengadu bahwa Belanda sering memaksa mereka untuk bekerja keras. Sekarang kau sudah lihat kan apa yang dilakukan Belanda kepada penduduk sekitar. Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal, tetapi kau tidak pernah menyadarinya. Sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Saya percaya ketika hanya ada memanfaatkan saya telah percaya kepada mereka. Kini kita hanya bisa mengusirnya, tapi bagaimana caranya? Baik, mari sekarang kita usir orang Belanda tersebut. Sekarang kau kumpulkan semua pengikutmu. Baik, Kita bisa bertemu di tempat peristirahatan Belanda. Saya akan bawa pasukan kita. Jika kita kalah, jangan sampai kita terperangkap oleh Belanda. Sebisa mungkin kita cari. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dua golongan tersebut. Apakah kalian semua siap? Siap! Serang sekarang. Kita serang balik. Imam Bonjol berhasil kabur. Kurang ajar, dan bagaimana pemikiran itu? Apakah dia ikut juga? Tidak, dia sudah gugur di peperangan. Bagus, akhirnya kita